Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam acara pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, untuk hari ini materinya adalah ada di sini Ibu, bisa dilihat nggih. Apa Bu? Cara mengurangi perilaku buruk kepada anak usia di bawah 2 tahun. Nah, ini adiknya usianya berapa ini? 2 tahun ya? 5. Oh 5, berarti adine. Nah di sini ada gambar ya Bu. Yang pertama caranya membuat lingkungan aman bagi anak. Jadi kalau anak-anak itu aman, insya Allah itu mereka perilakunya lebih baik daripada yang dekat dengan misalnya di dalam arti misalnya terminal ya Bu. Di terminal kan mungkin keras orang-orangnya seperti itu. Yang kedua di sini membatasi anak menonton TV. Ini banyak kan anak main gadget ataupun nonton TV nggih. Ini tolong dibatasi, dikurangi. Nggih, betul. Terus mengalihkan perhatian anak, misalnya anaknya menangis, tantrum misalkan. Tantrum itu bisa karena anak itu lapar atau anak itu butuh perhatian. Contoh dicek tangannya, ini tangannya ada apanya? Ada gatel atau ada apa? Itu dikasih perhatian yang khusus. Selanjutnya menjelaskan akibat perilaku buruk, misalkan anaknya terlalu lama main HP, nanti matanya bisa sakit, tidak baik. Adik jangan lama-lama main HP, oke? Oke. Selanjutnya betul, jangan terlalu sering. Kalau misalkan bermain HP ya monggo, tapi dibatasi. Misalkan biasanya sampai 2 jam, 3 jam, yang penting anaknya menang. Jangan, kurangilah minimal ya setengah jam. Anak pasti akan nurut, tapi perlahan, jangan menggunakan emosi. Selanjutnya, cara mengurangi perilaku buruk pada anak di usia 2-8 tahun. Berarti ini termasuk di adiknya namanya siapa, Dek? Namanya siapa ya? Takut. Malu gitu. Malu. Jihan. Nah, ini menjelaskan akibat buruk perilaku buruk pada anak. Misalkan kayak anaknya itu mau lompat-lompat, itu berbahaya. Lompat itu bisa jatuh, nanti jatuh kakinya sakit. Dikasih tahu, kita harus pelan-pelan. Membuat aturan bersama anak, misalkan nih, upayakan agar anak kita bisa dididik sebaik mungkin seperti itu, tidak menggunakan kekerasan. Jika anak salah, kita ingatkan, dikasih tahu kenapa kamu pulangnya telat. Kan biasanya kalau anaknya balik telat, pucah, jam 11 urung balik, jadi apa? Coba kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Harusnya kalau dimarahin, anak pasti juga sama emosi. Mungkin anak nggak tahu, karena kayak ibarat anak itu gelas kosong, gelas diisi airnya budak ya itu budak. Berarti karena orang tuanya mungkin mengajarkannya keras. Nah, karena mengajarkannya keras sehingga si anak itu mungkin kayak memukul itu mungkin wajar karena orang tua saya mengajarkannya memukul, mungkin seperti itu. Terus bicaranya keras dengan kata-kata yang tidak sopan, mungkin anaknya ikut-ikut menjadi yang seperti orang tuanya. Jadi kita harus mendidik anak dengan baik, dengan bahasa yang baik, terus kata-kata yang bagus, seperti itu. Nah, dari film dan kegiatan tadi, ini sebenarnya filmnya sangat banyak, tapi saya ringkas di dalam flip chart. Nah, yang pertama tadi kalau kesimpulannya ya Bu, yang pertama tadi menjelaskan kepada anak agar melakukan mengurangi perilaku yang buruk ya Bu. Yang kedua, ini gambar mengurangi perilaku yang buruk, membuat lingkungan aman. Kayak misalkan anaknya menangis, membuat lingkungan aman bagi anak, membatasi nonton TV, mengalihkan perhatian anak, menjelaskan akibat perilaku yang buruk. Misalkan ada perilaku yang buruk, akibatnya apa? Terus cara mengurangi perilaku yang buruk, menjelaskan akibat perilaku buruk sama. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini ada adiknya sedang bermain, tiba-tiba kakaknya merebut sehingga adiknya menangis. Nah, setelah itu ditenangkan sama ibunya, si Bu Lili, jangan menangis ya, karena
ini yang salah adalah kakaknya adiknya lagi asik bermain tiba-tiba diganggu sehingga adiknya menangis. Nah setelah di situ ini tips menjadi orang tua yang hebat. Tipsnya yang pertama adalah hibur hubungan. Untuk pintar mengasuh anak di rumah, hubungan yang baik, kedekatan emosi antara orang tua dan anak menjadi landasan bagi perilaku yang baik. Di sini juga ada tipsnya mengingatkan hal yang membahagiakan bagi orang sebagai orang tua, misalnya anaknya senangnya apa, dibuat anaknya gembira. Selalu berusaha melihat hal yang positif ada dalam dirinya. Kayak misalnya anaknya pintar gosok gigi, kita kasih semangat, waduh alhamdulillah anak Beton sudah bisa gosok gigi sendiri, seperti itu. Sudah bisa pakai baju sendiri belum adanya? Bisa. Sudah, wah hebat. Nah, salah satu kegiatan yang lain, contohnya menunjukkan kasih sayang, menanyakan kabar, misalnya di sekolah, bagaimana kabarnya di sekolah adiknya, apakah senang hari ini, senang, suka, happy. Nah, ditanyakan seperti itu. Jadi ada komunikasi dua arah antara orang tua dan anak. Selanjutnya, misalkan yang ini tadi dari ibunya, bapaknya juga mendongengkan, mau tidur, anaknya orang belum turu, aja diwai HP, jangan. Tapi bapaknya diajak untuk mendidik bareng-bareng, seperti itu. Karena dampak positifnya kembang anak itu lebih percaya diri karena kedua orang tuanya mensupport. Dampak kekerasan itu tidak baik Bu, kalau anaknya dikerasi itu tidak baik karena si anak itu menganggap oh itu hal yang wajar, oh itu orang tuanya kita yang mengajarkan seperti itu. Selanjutnya mengacuhkan rengekan anak ini. Mengacuhkan rengekan anak, misalnya kayak anaknya hari Jumat ada es krim. Mama aku pengen es krim, karena hari Jumat itu sudah membuat kesepakatan dengan anak. Kalau hari Jumat kita tidak beli es krim, di lain hari ya, nah kita acuhkan yang diminta anak, jangan semua dituruti. Boleh kita turuti, harus dibandingkan itu kepentingan apa hanya keinginan, seperti itu. Ya jadi makan duit orang cepat enteng lah Bu, kayak gitu. Selanjutnya diajak pulang. Ini yang tadi yang Dewi sudah pulang sekolah. Ini dampak negatif kekerasan pada anak ya, dampak pada fisiknya otomatis anaknya badannya mungkin agak yang lebam-lebam seperti itu karena mungkin dipukul, dan itu juga tidak boleh Ibu Pak. Dampak non fisik, kalau anak sering dibentak dia juga akan agresif, pemarah, terus tidak percaya diri, bisa minderan. Mungkin di sekolah nanti perkembangan otaknya terganggu sih, kudune nggak belajar penak dari pandangan terganggu. Cara mengurangi perilaku buruk pada anak, membuat lingkungan aman ya tadi ya sudah ya, membatasi menonton, menjelaskan sebab dan akibatnya, mengurangi perilaku buruk pada anak remaja yang tadi di tayangan video. Yang pertama adalah meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang harus disepakati bersama. Terus yang 11 menjelaskan akibat dari perilakunya tadi yang telat pulang sekolah. Dia mungkin setelah karena dia pulang sekolah gara-gara main game online, akhirnya jadi tidak bisa mengerjakan PR karena yang bisa hanya kakaknya. Terus sibuk gune graben kumbahin adalah jadi belum dikumbai. Minta pendapat anak, oh ya harusnya seperti apa? Oh ternyata harusnya tidak boleh pulang telat dan main game online. Nah ini pintar mengasuh anak di rumah. Jadi kalau pintar mengasuh anak, kita harus memuji anaknya. Ya, gambarnya ciri maaf ya Bu ya. Hebat, pintar, ditanyakan kabarnya. Oh misalnya anaknya pintar bisa pakai baju, wah hebat. Apalagi udah bisa pakai baju sendiri. Terus sudah bisa gosok gigi, ditanyakan perkembangan di sekolah, komunikasi dengan gurunya. Terus pintar meluangkan waktu bersama anak. Jadi ngobrol bareng lah bapak ibunya dan anaknya. Selanjutnya, nah pintar mengasuh anak berarti kampung Bu. Di sini pintar mengasuh anak di rumah, ini sama kegiatannya seperti itu.
Baik, sampai di sini Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam segini belum pulang? Nih video ini. Ibu juga cemas, Pak, karena Dewi belum pulang. Kita harus bisa lebih tegas dengan Dewi. Ibu juga, Bu. Jangan gampang saja memberikan izin kepada Dewi. Kalau sudah begini, kita yang repot. Ibu setuju kita harus tegas kepada Dewi. Tapi bukan berarti kita harus marah-marah atau kasar ya, Pak. Kita harus bisa tenang dan... Kamu sudah menentukan sendiri sikapmu akan seperti apa. Bapak dan Ibu percaya padamu. Kami memberikan kebebasan, tapi harus disertai dengan tanggung jawab darimu, ya. Jadi kesimpulannya apa Bu kira-kira dari film ini? Ya, jadi anak yang bertanggung jawab. Iya betul. Jadi anaknya harus bertanggung jawab. Kayak pulangnya yang tadinya kan biasanya kalau kita kan hanya menyuruh ini harus pulang seperti ini. Tapi anak sebenarnya sudah punya pikiran Bu. Jadi mereka pasti berpikir, oh iya saya biar bisa membantu adiknya, biarkan anak itu memberi pendapat sendiri Bu. Jadi biarkan anak itu mengasih pendapat. Oh, kayak kudunya aku kudu balik kasih anger balik ke sore adikku ora bisa diwarai garap PR seperti itu. Di samping itu juga orang tuanya pasti akan marah. Namun tadi orang tuanya marahnya dengan secara halus, dikembalikan ke anaknya. Harusnya seperti itu Bu. Jadi biar bisa menjadi orang tua yang baik. Pintar mengasuh anak di rumah. Anaknya biar jadi anak yang baik. Kan tujuannya pengen dua anak sing apik ya Bu ya. Pengen mencapai cita-citanya, bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Mungkin terima kasih Ibu, Ibu-ibu, Bapak-bapak sudah hadir, sudah mengikuti kegiatan ini. Setelah tadi cerita sudah Ibu. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan atau dalam materi hari ini. Tujuannya secara umum adalah mendapatkan pengetahuan Bu. Jadi ibu-ibu ini dapat menambah pengetahuan untuk mengingatkan perilaku baik bagi anak dan mengurangi perilaku yang buruk seperti itu. Jadi ya upayakanlah kita mendidik anak agar baik. Apalagi sekarang lagi marak Bu, banyak yang geng-geng motor. Iya, malam-malam kemarin ada yang bawa celurit ternyata itu bukan orang Cilacap. Pas nang kumpul, Pak. Iya, di Gombol Harjo kemarin ya. Kita kalau malam itu tidak keluyuran, diatasi lah. Ya monggo pergi tapi dengan tujuan yang jelas. Bukan peningkatan kemampuan keluarga. Ibu ini kalau bapak baik. Tepuk hebat. Bu, tadi sudah disampaikan. Terus titik Cingurung transaksi PKH ada yang belum ambil bantuan PKH? Kenapa Mbak? Ini belum ngambil. Nggak tahu. Oh nggak tahu. Oh Bu, karena sudah. Belum ambil Pak? Belum. Diambil. Sudah ada bantuan kok. Ya. Mbok bantuannya lama nggak diambil, kemarin orang membutuhkan dipakai untuk kebutuhan yang anak sekolah dulu. Oh, beda Ya. sekolah. Kalau baik berarti nggak tumbas susu apa nggak tambah di sini nyenengan. Oke. Dibedakan Bu, kebutuhan primer sama keinginan. Misalkan baik aja mau tumbas rokok, Oh, bantuan boleh nggak tuku rokok. Oh, beli rokok. Iya pada baik Mbak, Oke. Bapak sehat. Terus jangan buat beli pulsa. Oh. Mau bayar listrik kuli. Oh, listrik. Iya, mau bayar listrik kuli. Padang-padang. Iya, pakai HP kalau sing gaji. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.